Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salvana Kusuma dengan PM 2301051031 dari Prodi D3 Perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai kertas kerja di mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusuma Wardani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi kertas kerja adalah kertas kerja mendokumentasikan audit, berisi catatan informasi yang dilakukan selama proses audit berlangsung. Kertas kerja disiapkan saat auditor pertama kali memulai penugasan, menelaah perbaikan, dan mengakhiri proyek audit. Langkah proses auditnya yang pertama ada rencana audit. Setelah merencanakan itu ada pemeriksaan dan evaluasi. Setelah diperiksa dan dievaluasi pengauditan tersebut, maka ada prosedur-prosedur audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Yang selanjutnya, auditor juga harus menelaah kertas kerja. Selanjutnya ada laporan audit, kemudian tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Nah, di sini ada fungsi kertas kerja. Yang pertama itu untuk mendukung laporan audit, kedua menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, ketiga mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit dan mengumpulkan bukti, yang keempat mendukung pembahasan dengan keariifan operasi, yang kelima menjadi dasar bagi penyelia. Penyelia ini nama lain dari auditor dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Yang keenam memberi dukungan dan bukti audit untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi. Yang ketujuh menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal atau sistem kontrol internal organisasi. Yang kedelapan menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaah selanjutnya. Kertas kerja yang profesional membuat audit rutin lebih mudah dan efisien. 9. Membantu memfasilitasi penelaahan rekan sejawat atau pre-review. 10. Menjadi bagian dokumentasi yang disyaratkan oleh praktik korupsi luar negeri Amerika Serikat, US Foreign Corrupt Practice Act. Auditor internal harus menyiapkan kertas kerja yang akurat, jelas, dan terorganisasi serta profesional dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada dokumentasi. Kepala bagian audit harus menetapkan kebijakan mengenai jenis-jenis kertas kerja audit yang harus disimpan, sistem penempatan yang akan digunakan, sistem pemberian indeks yang akan diikuti, dan hal-hal lain terkait lainnya. Kedua, ringkasan kertas kerja. Berikut beberapa bentuk ringkasan yang dapat memberi manfaat. Yang pertama ada ringkasan segmen audit, ringkasan statistik, ringkasan rapat, ringkasan program audit, dan ringkasan temuan. Yang ketiga ada pemberian indeks dan referensi silang. Referensi silang harus menunjukkan sumber informasi jika diambil dari kertas kerja lain dan harus menggunakan warna yang berbeda. Keempat ada kertas kerja proforma. Setiap organisasi audit yang menggunakan kertas kerja proforma harus membuat format yang sesuai dengan kebutuhannya. Format tersebut haruslah membantu dan tidak membatasi. Yang kelima, penelaahan kertas kerja oleh penyelia. Penelaahan ini harus dibuktikan oleh setiap kertas kerja menggunakan nama atau inisial penyelia dan tanggal penelaahan, dan pertanyaan yang muncul harus tercakup dengan kelompok kertas kerja yang berhubungan. Keenam ada kontrol atas kertas kerja dan kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja merupakan milik auditor dan harus dijaga oleh auditor. Manajemen audit harus mementingkan kontrol atas kertas kerja auditor. 7 ada menulis di kertas kerja saat audit berlangsung. Apapun kondisinya, kertas kerja yang memenuhi standar profesional harus menunjukkan apa yang ingin dilakukan auditor internal. Kedelapan, menyimpan kertas kerja.
Ketentuan kontraktual atau hukum mungkin harus disimpan karena prosedur dan jadwal untuk Departemen Audit Internal harus disiapkan oleh Kepala Bagian Audit dan disetujui oleh penasihat hukum atas kepemilikan kertas kerja. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.